Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Legiani dari program studi D3 Keperawatan Hukum. Saat ini saya masih tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono, bahasa adalah sistem lambang bumi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, artinya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, budaya. Jadi fungsi bahasa sebagai bahasa nasional ini adalah sebagai pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, juga sebagai alat atau sarana perhubungan antar warga, daerah, dan budaya. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua ialah sebagai bahasa resmi, di mana berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tinggi nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ada banyak contoh penerapan dari kedudukan bahasa Indonesia, tapi saya hanya akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, penerapan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bahasa berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Jadi dalam proses belajar di sekolah atau institusi pendidikan, ada baiknya sebagai pengajar dalam menyampaikan ajarannya menggunakan bahasa Indonesia agar siswa atau siswi mengerti, karena seperti yang kita ketahui, pastinya tidak semua siswa dan siswi memiliki latar belakang daerah atau suku yang sama. Jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar dapat membantu siswa dan siswi mengerti akan ilmu yang diberikan. Contoh yang kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu untuk bangsa Indonesia yang beragam suku. Tanpa ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, setiap suku yang berbeda budaya dan bahasa akan kesulitan berkomunikasi. Oleh karena itu, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia dapat mempersatu suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Selain sebagai alat pemersatu, bahasa memiliki kekuatan yang menjadi identitas suatu bangsa. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.